hari Minggu, selamat beribadah kembali. Dengan penuh ucapan syukur, di pagi hari yang indah ini, Tuhan masih memelihara kehidupan kita loh. Gak kerasa ya, kita udah berada di bulan Juli, di mana kita udah naik kelas. Dan tentunya sekolah minggu kita pun akan naik kelas nih. Dan aku berharap teman-teman semua tetap dengan penuh sukacita untuk memulai ibadah kita dengan menaikkan satu pujian, yaitu kami memuji kebesaran-Mu. Halo adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih kami kembali boleh beribadah kepadamu. Ini kami ya Tuhan, pimpin dan berkati kami untuk dapat memuji-Mu melalui nyanyian kami, mendengarkan firman-Mu, dan terus belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya, betapa baiknya Tuhan. Kasih-Nya tiada berkesudahan. Seperti lagu yang akan kita pujikan. Dengan menyadari betapa Tuhan sudah baik kepada kita, aku mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk senantiasa kita menyenangkan Tuhan dengan terus mentaati setiap perintah-perintahnya. Mari teman-teman, kita naikkan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berfokus hanya kepada Dia.
Adapun tema kita hari ini adalah berjaga-jaga dan bertumbuh yang akan disampaikan oleh Kak Uti. Berjaga-jaga dari apa ya? Dan bertumbuh dalam hal apa ya? Teman-teman pada penasaran gak? Tapi yang jelas nanti kita akan belajar dari kitab 2 Petrus dan Kak Uti yang akan membantu kita untuk menjelaskan dengan panjang lebar. Nah, sebelum Kak Uti menjelaskan kepada kita, yuk kita angkat satu pujian, yaitu Selidiki Aku. Halo teman-teman. Teman-teman masih ingat kan? Minggu lalu kita mempelajari surat Petrus yang pertama. Seperti kita ketahui, surat Petrus terdiri dari 2 bagian. Nah, hari ini Kak Uti mengajak teman-teman untuk membahas suratnya yang kedua. Namun sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu memohon agar Tuhan Yesus membukakan kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami mau mempelajari firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu lah yang menjadi sumber dan bahan pertumbuhan kami. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memahami firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga yang menolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman pasti tahu ya siapa penulis kitab Petrus. Iya, tentu saja Rasul Petrus. Dalam 2 Petrus 1 ayat 1, Petrus menyatakan dirinya sebagai hamba sekaligus Rasul Tuhan Yesus. Dalam ayat ini, Petrus tidak menyatakan secara khusus kepada jemaat mana ia menuliskan suratnya. Tetapi surat ini ditujukan kepada mereka yang beriman dalam Kristus. Jadi
Pembacanya adalah jemaat-jemaat yang tersebar di mana-mana. Ya, teman-teman, surat Petrus adalah surat pastoral untuk jemaat. Apa itu surat pastoral? Surat pastoral adalah surat yang berisi penggembalaan dari seorang rohaniwan, dalam hal ini rasul, kepada seseorang atau kepada jemaat. Nah, surat-surat pastoral itu sangat penting dalam kehidupan umat Kristen, juga khususnya gereja. Karena surat pastoral memberikan dukungan dalam menghadapi masalah kehidupan, doktrin, dan kepemimpinan Kristen. Surat Petrus yang kedua ditulis pada sekitar tahun 65-67 Masehi, yaitu menjelang kematiannya. Kok Kak Uti tahu ya? Tentu saja, kan ada catatannya dalam surat tersebut, yaitu pada pasal 1 ayat 14-15. Kakak bacakan ya. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Yang dimaksud Petrus dengan meninggalkan kemah tubuh dan kepergiannya adalah kematiannya. Nah, kalau minggu lalu kita belajar bahwa surat Petrus yang pertama mengajak umat untuk hidup bagi Kristus walaupun dalam kesulitan dan penderitaan, maka surat Petrus yang kedua menekankan pembahasan pada 3 hal. Ya. Yang pertama, pertumbuhan rohani. Yang kedua, berjaga-jaga terhadap ajaran atau guru palsu. Dan ketiga, kedatangan Kristus kembali. Baik, untuk yang pertama yaitu pertumbuhan rohani, teman kalian akan membacakan 2 Petrus 1 ayat 5-8. 2 Petrus 1 ayat 5-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan pada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Rasul Petrus menasihati kita untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya, memiliki iman saja tidak cukup. Harus ditambahkan kebajikan. Dan iman dan kebajikan saja juga tidak cukup. Tambahkan pengetahuan. Begitu seterusnya, pengetahuan, tambahkan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, tambahkan ketekunan. Dan begitu selanjutnya, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Apa itu iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, dan seterusnya yang baru saja dibaca? Yuk, kita pelajari satu persatu ya. Iman. Teman-teman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Itu adalah iman. Atau mungkin masih ada yang ragu-ragu. Nah, bagi yang masih ragu-ragu, kita bisa mohon kepada Tuhan Yesus agar iman percaya kita bertumbuh semakin kuat. Kebajikan. Sudahkah keberadaan kita sebagai orang beriman mendatangkan kebaikan bagi orang lain? Pengetahuan. Kita harus selalu punya keinginan untuk mau belajar dan berusaha mencari tahu agar semakin mengenal Tuhan Yesus. Penguasaan diri. Penguasaan diri adalah mengendalikan diri untuk tetap memilih jalan kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Contohnya, kita mungkin pernah terpancing untuk melakukan sebuah dosa. Entah dosa apa itu ya. Tapi kita menguasai diri sehingga kita tidak termakan oleh pancingan tersebut. Ketekunan artinya kita mau berjuang saat berada dalam masa-masa sulit. Bagaimana teman-teman menghadapi mata pelajaran yang sulit? Nah, kalau kita tekun, maka kita tidak mudah menyerah. Kesalehan.
Hidup saleh berarti hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau hidup kita tidak baik, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Kasih kepada saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara berarti kita mengasihi saudara kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Kasih akan semua orang artinya kita mengasihi semua orang tanpa memandang perbedaan. Ya, Kak Uti berharap pada kesempatan teman-teman berjumpa dengan guru sekolah minggu kalian masing-masing, teman-teman dapat membahas contoh-contoh lain dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pasti, menambahkan hal-hal tadi itu adalah hal yang penting. Kita harus memiliki semua unsur itu dalam hidup kita. Tetapi tidak hanya sampai di situ teman-teman. Masing-masing unsur tersebut pun harus semakin hari semakin kuat dan ditambahkan. Misalnya, hari ini kita berbuat kebajikan dengan mengantar teman yang sakit ke dokter. Kita tidak bisa bilang, hari ini kan aku sudah mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Jadi besok aku tidak perlu lagi melakukannya. Tidak seperti itu ya teman-teman. Besok atau lusa atau minggu depan kita tetap harus berbuat kebajikan. Artinya, kebajikan yang sudah kita miliki itu harus bertambah juga. Begitu juga unsur-unsur yang lain. Jadi, proses pertumbuhan ini berlangsung sepanjang hidup kita, tidak pernah berhenti. Yang menarik teman-teman, di pasal 1 ini, kata berusaha itu ditulis sebanyak 2 kali oleh Rasul Petrus. Yang pertama, ayat 5 yang sudah dibaca oleh teman kalian tadi. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan seterusnya. Yang kedua, itu ada di ayat 10, ya kakak bacakan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Artinya apa teman-teman? Artinya, selain terjadi sepanjang hidup kita, pertumbuhan adalah tindakan aktif yang harus diusahakan atau kita kejar. Teman-teman jangan puas hanya sudah menjadi anak sekolah minggu GKI Kota Wisata. Atau kita sudah puas, sudah menjadi anak yang papa mamanya Kristen. Jangan mandek di sini saja ya teman-teman. Apakah kita mau disebut Kristen mingguan? Enggak kan? Selain itu, seperti minggu lalu kita sudah belajar bahwa dalam hidup beriman kita pasti menghadapi kesulitan dan pergumulan. Hari ini Kak Uti mau katakan bahwa pergumulan dan penderitaan adalah pupuk untuk memberi pertumbuhan pada iman kita. Ibarat pohon pucuk merah ini. Jika kita mau agar pohon ini menumbuhkan pucuk-pucuk daun berwarna merah, maka ia harus mau dipotong dan dibentuk sehingga akan tampak warna merahnya yang cantik. Begitu juga teman-teman harus bertekun dan bertahan dalam segala persoalan hidup agar tampak keindahan hidup teman-teman, yaitu iman teman-teman yang selalu bertumbuh. Kenapa kita perlu bertumbuh ya? Nah, kita masuk pada poin kedua dari surat Petrus ini, yaitu berjaga-jaga terhadap nabi-nabi palsu. Surat Petrus yang kedua, pasal kedua ayat 1 menyebutkan bahwa di sekitar kita banyak beredar pengajar-pengajar, kalau zaman Petrus itu nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat yang mempengaruhi iman kita, sehingga membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Apa sih yang diajarkan oleh nabi palsu? Yang pertama, ajaran sesat. Misalnya, kalau adik-adik pernah mendengar ada yang mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu tidak mati benar-benar. Yesus itu tidak benar-benar bangkit. Nah, itu ajaran sesat ya teman-teman. Nabi-nabi palsu juga suka memberikan ajaran yang kelihatannya enak didengar, tapi sebenarnya bohong. Contohnya, ada yang mengajarkan, mari kita menikmati hidup. Hidup itu cuma satu kali saja. Nggak perlulah kita takut kepada Tuhan. Hidup saja seenaknya. Akhir zaman itu belum tentu ada kok. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu juga adalah ajaran yang bohong. Karena kita tahu bahwa akhir zaman itu benar-benar ada. Ya. Lalu, nabi palsu itu juga suka memberikan ajaran-ajaran yang tidak ada damai sejahteranya. Misalnya mengajarkan kebencian dan lain-lain. Nabi palsu juga suka mengutamakan keuntungan diri sendiri atau harta duniawi. Itu kan zaman Petrus, Kak.
Zaman sekarang kan sudah tidak ada nabi, Kak. Aman dong. Nah, siapa nabi atau guru palsu masa kini? Di zaman sekarang, kesempatan untuk mendapat atau mencari pengajaran itu sangat mudah ya teman-teman. Internet menyediakan informasi yang tidak terbatas dan kita pun bebas memilih. Contohnya, ada pernyataan-pernyataan di media sosial yang menggiring kita pada pemahaman bahwa rambut yang indah adalah rambut yang lurus atau keriting, hitam atau blonde, ya. Wajah yang cantik adalah yang putih, yang sawo matang, dan sebagainya. Jadi, yang tidak memenuhi standar tersebut direndahkan atau dianggap warga kelas 2. Bagaimana kita menyikapinya dengan iman kita? Sebagai umat yang beriman, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang berharga dan mulia. Tuhan menciptakan perbedaan warna kulit, bermacam karakter rambut, dan semuanya itu berharga di mata Tuhan. Contoh lain adalah masalah hedonisme. Teman-teman tahu apa itu hedonisme? Hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Bagaimana kita menyikapi media sosial yang menonjolkan hedon atau public figure yang suka pamer kekayaan? Memiliki kekayaan dan kesenangan hidup tentunya bukan hal yang salah, ya. Namun iman kita mengingatkan bahwa harta kita adalah milik Tuhan. Kita patut mengucap syukur dan memuliakan Tuhan dengan harta kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Melalui sistem informasi yang tidak terbatas, kerap kita menjumpai pandangan-pandangan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Contoh lain misalnya, ada informasi yang mengatakan bahwa ke gereja atau membaca Alkitab itu prioritas kesekian. Belajar dan karir itu lebih penting. Nah, teman-teman, itu sebabnya penting bagi kita untuk bertumbuh. Karena dengan bertumbuh kita dapat membedakan ajaran-ajaran yang benar dan yang tidak benar. Bertumbuh dan berjaga-jaga adalah hal yang penting untuk kita kerjakan atau kita usahakan. Karena ini terkait dengan pengajaran Petrus yang ketiga dari surat Petrus ini, yaitu kedatangan Tuhan kembali. Teman kalian akan membacakan 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Petrus menulis, Tuhan pasti akan datang kembali. Itu sebabnya betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Teman-teman tentunya mau ya, pada saat waktu itu tiba, yaitu ketika Tuhan datang kembali, kita didapati sedang setia pada panggilan sebagai orang Kristen dan teguh dalam kebenaran yang telah diajarkan. Rasul Petrus memberi teladan bagi kita. Ia sudah tahu akan mati, dan dia juga tahu dengan cara apa dia akan mati. Kita mengetahui dari sejarah bahwa dia mati secara martir. Namun ia tetap positif dan tetap produktif. Ini adalah puncak pertumbuhan iman dan kesetiaan Petrus. Petrus yakin Kristus akan datang kembali dan segala yang dilakukan, diupayakan dalam perjuangannya tidak akan sia-sia. Baik, jadi ada 3 hal yang kita pelajari dari surat 2 Petrus ini. Yang pertama, penting bagi kita untuk secara aktif mengupayakan pertumbuhan iman kita. Yang kedua, dengan mengupayakan pertumbuhan kita, maka kita telah memperlengkapi diri untuk menghadapi berbagai ajaran-ajaran sesat. Yang ketiga, percaya bahwa Kristus akan datang kembali. Karenanya kita harus hidup kudus. Caranya bagaimana? Firman Tuhan adalah dasar dari pertumbuhan iman kita. Karenanya Rasul Petrus pun mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh menyediakan diri, rajin membaca Alkitab, mengingat dan mempelajarinya, dan melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengajaran-Mu pada hari ini. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami mau semakin mengenal Engkau.
Kami mau kuat di dalam Engkau dan di dalam iman kami, sehingga kami pun sanggup menghadapi segala macam cobaan dan juga ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang membuat kami menjauh dari Engkau. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu sendirilah yang akan menuntun kami untuk senantiasa ingat kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa ya teman-teman firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Kita senantiasa harus berjaga-jaga dari begitu banyak pengajaran yang menyesatkan. Yang kita yakini kebenaran adalah yang hanya dari Tuhan kita. Sehingga kita akan terus bertumbuh dalam kasih dan pengajaran dari Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Teman-teman, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh teman-teman kita. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih karena sudah menjaga dan melihara hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami, kiranya Tuhan mendengar dan memberkati. Kami mau berdoa untuk persiapan sekolah minggu online. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati dan memberikan hikmat kepada kakak sekolah minggu dalam mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan ibadah. Kami berdoa supaya teman-teman sekolah minggu juga mempunyai kerinduan dan setia mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kami juga berdoa supaya apa yang dibagikan oleh kakak sekolah minggu dapat dimengerti dan diterapkan serta menjadi berkat untuk teman-teman sekolah minggu. Kami juga mau berdoa untuk persiapan sekolah di tahun ajaran baru. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesehatan, kebenaran, dan semangat kepada kami dalam mengikuti tahun ajaran yang baru. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi negara Indonesia dari segala macam gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tuhan memberkati setiap aparat negara di dalam menjalankan tugasnya, supaya mereka juga takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugasnya. Kami juga berdoa agar Tuhan memberikan kesehatan kepada orang tua, anak-anak, dan setiap anggota keluarga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Teman-teman dapat menyerahkan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dengan scan melalui QRIS seperti berikut ini. Yuk, kita iringi persembahan kita dengan menaikkan satu pujian, yaitu beri syukur senantiasa. Adik-adik, persembahan yang sudah kita kumpulkan, kita bawa di dalam doa. Tuhan, begitu banyak berkat yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Jika kami mengingat hari ini, kami ingin mempersembahkan persembahan kami, biarlah Tuhan sendiri yang menguduskan persembahan yang boleh kami kumpulkan hari ini, baik melalui transfer maupun QRIS yang sudah kami kumpulkan. Dan kami berdoa untuk setiap pengelolaan akan persembahan yang sudah terkumpul ini, kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah persembahan ini sebagai sarana untuk pelayanan kami di dalam gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, ibadah sudah selesai. Firman Tuhan sudah kita dengar. Yuk, kita akhiri ibadah kita dengan berpegang teguh selalu akan firman Tuhan yang menjadi dasar di setiap langkah kita. Kita akan naikkan pujian, yaitu
mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back, no turning back, no turning back. Ku tak ingkar. Yuk adik-adik, kita akhiri ibadah kita dengan kita doa penutup dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ibadah yang boleh kami lakukan hari ini dapat betul-betul memberikan kekuatan bagi kami untuk terus mengingat bahwa Engkau-lah Sang Penyelamat bagi kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebentar lagi kami akan undur di dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami di dalam setiap aktivitas pemberian Tuhan yang akan kami lakukan setelah selesai ibadah kami hari ini, Bapa. Dan biarlah kami memohon senantiasa perlindungan dan pertolongan hanya daripada Tuhan. Dan kami mengingat akan ajaran tentang doa Bapa kami kepada kami akan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kebaktian telah usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.